Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan ketujuh ini Bapak akan menyampaikan materi tentang peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Sebelum Bapak menyampaikannya, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu menentukan hasil persilangan monohibrid. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan materi genetik dalam penentuan sifat. Kita masuk ke materinya, itu peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Kalian tentu sudah paham bahwa materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar dan ada yang tampak dari luar. Nah, dalam melakukan peranan materi genetik dengan sifat, ada beberapa istilah penting yang perlu kalian ketahui, yaitu sebagai berikut. Lihat pada tabel berikut. Yang pertama ada parental, dilambangkan dengan V, itu artinya indukan. Yang kedua ada filial, F, itu artinya adalah keturunan. Ada F1, ada F2. F1 itu adalah keturunan pertama, F2 itu adalah keturunan kedua. Yang ketiga ada gamet. Gamet itu adalah sel kelamin dari genotip, misalnya A besar, A kecil. Gametnya adalah A besar dan A kecil. Yang keempat, fenotip, artinya sifat yang tidak tampak dan dapat diamati, misalnya tinggi badan, buah besar, kecil, rambut lurus. Yang kelima ada genotip, sifat yang tidak tampak sehingga tidak bisa diamati dengan indera dan disimbolkan dengan pasangan huruf. Contohnya adalah A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A besar, B besar, B besar, atau A besar, A kecil, B besar, B besar. Yang keenam, dominan. Dominan adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketujuh, resesif, karakter yang kalah, ditulis dengan huruf kecil. Yang kedelapan, homozigot, yaitu sifat individu yang terdiri dari gen yang sama dari tiap jenis gen. Misalnya A besar, A besar, A kecil, B besar, B besar, B kecil, B kecil. Yang ke-9, heterozigot, sifat individu yang terdiri dari gen-gen yang berlainan dari tiap jenis gen. Misalnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Yang ke-10, hibrid, hasil perkawinan dua individu yang memiliki sifat beda. Apabila memiliki satu sifat beda disebut monohibrid. Dua sifat beda disebut dihibrid. Trihibrid untuk tiga sifat beda dan seterusnya. Yang ke-11, alel adalah anggota dari pasangan gen, misalnya P,
gen untuk bunga warna putih, dan P kecil gen untuk bunga warna coklat, maka P besar dan P kecil disebut dengan pasangan alel. Itu tadi adalah istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Selanjutnya adalah Bapak akan menjelaskan tentang persilangan. Tolong diperhatikan dengan benar. Yang pertama, persilangan monohibrid, yaitu persilangan yang memperhatikan satu sifat beda dari persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat beda. Yang pertama, persilangan monohibrid dominan atau resesif. Greg Gulmander menyilangkan tanaman resis berbatang tinggi T besar dengan tanaman resis berbatang kerdil atau berbatang pendek T kecil. Di sini T besar bersifat dominan terhadap T kecil yang resesif. Untuk bagian persilangannya perhatikan. Yang pertama kita tulis P-nya dulu. Parentalnya tadi induknya. Induknya tadi adalah T besar disilangkan dengan T kecil, yang mana T besar dan T besar dan T kecil ini adalah genotip homozigot. T besar tadi adalah tinggi, T kecil tadi adalah pendek. Ini merupakan fenotip. Nah, kita tulis selanjutnya adalah gamet, sel kelaminnya. Nah, T besar dan T besar. Kemudian T kecil kita tulis T kecil dan T kecil. Ketika disilangkan nanti akan menghasilkan yang namanya keturunan pertama, berarti F1 ya, yaitu T besar T kecil, T besar T kecil disilangkan ya, T besar disilangkan dengan T kecil, T besar disilangkan dengan T kecil menghasilkan T besar T kecil, yaitu tinggi ya. Kemudian T besar T kecil ada pendek. Nah kemudian ada P2 ini adalah induk. Nah, yang kedua kita silangkan lagi, T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil, tinggi disilangkan dengan tinggi. Gametnya adalah T besar dan T kecil, T besar dan T kecil. Lebih mudahnya lihat pada tabel berikut. Pada F2 keturunan kedua menggunakan kotak Punnett ya. Induknya di sini ya, tadi yang jantan dan yang betina. T besar kita taruh di atas dulu, di T besar dan T kecil, kemudian turun ke bawah kita tulis T besar T kecil. T besar disilangkan menghasilkan T besar tinggi. Kemudian T besar disilangkan dengan T kecil menghasilkan T besar T kecil tetap tinggi. Kemudian T besar disilangkan dengan T kecil menghasilkan T besar T kecil. Kemudian T kecil disilangkan dengan T kecil menghasilkan T kecil kecil. Nah, selanjutnya adalah perbandingan antara rasio genetik pada F2. T besar itu ada satu aja, berarti kita tulis satu. T besar T kecil itu ada dua pada kolom kedua dan kolom ketiga, tulis dua. Sedangkan T kecil itu satu juga kolomnya, berarti kita tulis satu. Nah, jadi rasio genotip pada F2 adalah 1 dibanding 2 dibanding 1. Perbandingan atau rasio fenotip pada F2. Nah, tinggi dibanding pendek. Tingginya ada berapa? Ada 3. Berarti 3 dibanding 1 karena pendeknya ada 1. Persentase tanaman resis berbatang tinggi. Kolomnya ada 4, tapi yang tingginya ada 3, berarti 3/4 dikali 100 dapatnya 75%. Persentase tanaman resis berbatang pendek itu cuma 1, berarti 1/4 dikali 100% dapatnya 25. Selanjutnya adalah persilangan monohibrid intermediate, itu perpaduan sifat kedua induknya.
Gergol Mendel menyilangkan tanaman bunga pukul 4. Mirabilis jalapa berbunga merah M besar dengan yang berbunga putih M kecil. Ternyata seluruh keturunan pertama F1 berbunga merah muda M besar M kecil bersifat intermediate. Sama kayak persilangan monohibrid dominan resesif tadi, kita tulis P nya dulu. P sama dengan M besar disilangkan dengan M kecil. M besarnya tadi merah, M kecilnya tadi adalah putih. Kemudian kita tulis gametnya. Dari M besar tadi gametnya adalah M, sedangkan M kecil gametnya adalah M kecil. Kita silangkan menghasilkan keturunan pertama, yaitu M besar M kecil, yaitu merah muda. Kemudian menjadi induk kedua. Nah, untuk induk kedua ini kita silangkan kembali untuk mencari keturunan keduanya. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, merah muda disilangkan sama merah muda. Gametnya karena dia berbeda berarti kita tulis M besar M kecil, M besar dan M kecil. Nah, perhatikan tabel berikut. F2 menggunakan kotak Ponet tadi yang mendatar. Di atas kita tulis M besar dulu dan M kecil, di bawahnya M besar M kecil. M besar disilangkan dengan M besar menghasilkan M besar merah. M besar disilangkan dengan M kecil menghasilkan M besar M kecil merah muda. M besar disilangkan dengan M kecil pada kolom ketiga menghasilkan M besar M kecil. Pada kolom keempat M kecil disilangkan dengan M kecil menghasilkan M kecil putih. Perbandingan antara rasio genotip pada F2 adalah 1:2:1 karena M besarnya 1, M besar dan M kecilnya 2, sedangkan M kecilnya 1. Perbandingan antara rasio genotip pada F2 merah dibanding merah muda dan putih. Merah ada 1, merah muda ada 2, putih ada 1. Berarti perbandingan rasionya adalah 1:2:1. Persentase tanaman bunga pukul 4 berbunga merah adalah 1/4 dikali 100 dapatnya 25%. Persentase tanaman bunga pukul 4 berbunga merah muda 2/4 dikali 100% dapatnya 50%. Persentase tanaman bunga pukul 4 berbunga putih 1/4 dikali 100 dapatnya 25%. Demikianlah materi yang pada hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Bapak tutup dulu pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.